saya cuma mau sharing pengalaman kami, dan kami juga masih belajar di Mars, jadi kami akan berbagi apa yang sudah kita pelajari selama ini. Saya juga masih banyak biasa bertanya sama Pak Ipul, Pak Ipul, kita ada masalah ini, kira-kira ini apa lagi namanya, gimana caranya bisa membuat terumbu karang itu baik ke depannya. Dan juga terima kasih banyak kepada mohon maaf mungkin saya tidak terlalu paham dengan program ini sebelumnya. Tadi saya baru tanya sama beliau, saya panggil beliau Pak Sakir karena beliau senior saya, lagi di luar mungkin. Terima kasih banyak sudah melibatkan Mars, karena ini penting sebenarnya. Dengan adanya kegiatan seperti ini kita Mars juga sangat menjunjung tinggi namanya partnership ya. Jadi kita mau kegiatan ini bukan hanya kita sendiri yang lakukan, tapi kita lakukan bersama. Dan mulai beberapa tahun terakhir kita dengan pengalaman kami di restorasi dari mulai 2006 Maret mulai inisiasi ini, dulu programnya melalui kemitraan dengan Mitra Bahari. Seperti yang tadi Pak Ipul sebutkan, saya dulu gabung awalnya untuk kegiatan bagaimana caranya mencari mata pencarian alternatif untuk masyarakat. Jadi dulu kita udah coba budidaya kuda laut, budidaya teripang, budidaya balon, budidaya karang juga, karena kan di Indonesia mungkin teman-teman tahu banyak ya yang masih menjual karang hias. Akhirnya inisiasi dulu kita juga coba gimana caranya supaya masyarakat juga punya penghasilan, tapi tidak merusak alam, terutama bagi nelayan. Mereka kan biasanya keluar ada bulan-bulan tertentu, tapi bulan lainnya biasanya lebih banyak di daratan dan tidak ada penghasilan. Cuman memang tetap banyak kendalanya, dan akhirnya semenjak saat itu banyak ide-ide juga gimana caranya supaya Mars bisa berkontribusi ke lingkungan. Terus dari pembelajaran itu kami form satu program, karena seperti yang disebutkan tadi Pak Ipul dan tadi beberapa pemateri seperti Prof. Jamal, kegiatan restorasi terumbu karang ini kan sebenarnya kegiatan yang cukup mahal, dan alhamdulillahnya Mars punya kelebihan di keuangan seperti itu. Tapi kita mau dengan pembelajaran ini gimana caranya teman-teman yang lain tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk mulai istilahnya kayak penelitian segala macam, tapi hasil pembelajaran kami bisa diduplikasi teman-teman lebih mudah. Jadi kami ada namanya training, kita form training itu sudah ada paketnya. Jadi untuk hari ini tuh kami sebutnya hanya introductory saja, karena untuk training secara full kompetensi kita biasanya itu kita 2 hari kita online training untuk deliver semua presentasi, dari mulai kami belajar dulu sama Pak Ibu koral biologi sampai di gimana setelah kita mengimplementasi ini untuk maintenance dan monitoringnya. Jadi itu kita ada pakai trainingnya. Nanti teman-teman yang ke depan yang mau menduplikasi metode ini harapannya bisa menghubungi kami. Kita akan sesuaikan dengan agendanya. Tahun ini sih sudah hampir penuh batch-nya, hampir setiap bulan kita kombinasikan dengan kegiatan BIT kami di Pulau Bontosua. Tapi teman-teman yang lain bisa ikut, jadi teman-teman datang gratis. Yang penting sudah di Makassar, Mars bisa fasilitasi semuanya ke pulau, semua alat diving, perahu ikut perahu kami, jadi tidak perlu mengeluarkan lagi. Hanya pada saat tiba di Makassar punya tempat tinggal sendiri, tapi yang lain-lainnya nanti kita yang akomodan. Daftar? Ya silakan. Terus jadi agenda hari ini seperti yang sebutkan, saya sering sedikit overview-nya mengenai metode ini. Nanti ke depannya kalau teman-teman berminat untuk menduplikasi ini, kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa part yang harus kami deliver ke teman-teman dan kita belajar bersama. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan sedikit, perjalanannya Mars itu mulai dari 2006, terus dari kegiatan alternatif livelihood untuk masyarakat,
akhirnya punya inisiasi untuk mau merestorasi karang di Pulau Bali tahun 2011 hingga 2015 itu sudah mulai banyak pertanyaan tuh dari entah dari saintis atau dari teman-teman di luar, berhasil nggak ya? Tapi kita nggak punya data awal yang bisa kita jadikan segmen. Ini ada perubahan seperti ini. Misalnya pertumbuhan karangnya dari sekian persen, coral covernya ke sekian persen, karena kita nggak punya data awal. Karena memang di Pulau Bali itu hanya istilahnya kayak trial and error. Coba ini dari tingginya sekian, besarnya sekian, modelnya dari mulai biorock, kita coba terus konkret yang apa namanya beton, terus macam-macam kita coba. Nah muncullah ini akhirnya 2015 akhirnya kita minta konsultasi lagi dengan Unhas, waktu itu dengan Pak Ipul, Jamal, gimana kedepannya supaya kita bisa lebih kita proof secara saintifik dan juga memang itu secara teknikal di lapangan kita bisa punya data. Akhirnya 2016 itu kita coba di Pulau Wontosua, sosialisasi segala macam, ambil data, dan 2017 mulai restorasinya hingga sekarang. Dan kita sudah seperti tadi juga yang Pak Ipul sebutkan, sudah banyak negara yang datang belajar sama kami dan diduplikasi. Sekarang ini kurang lebih 12 negara. Dari sekian negara itu mereka menduplikasi metode ini secara penuh. Tapi di dunia itu yang memang langsung Mars kelola secara langsung dan mendanai program restorasinya itu hanya di Indonesia. Tapi yang di luar ini semua partner kami. Jadi kami bukan mengelola secara langsung, tapi partner di beberapa negara, dan kita sudah menanam kurang lebih 13 juta karang seluruh dunia. Jadi tadi ini kayaknya sudah disebutkan, jadi beberapa approach-nya. Jadi yang paling utama itu site selection-nya. Nanti kita bisa sharing bagaimana cara pemilihan lokasi, terus approach-nya ke community dengan pemerintah, izin-izin apa yang diperlukan, kemudian sebelum menurunkan medianya apa dulu yang harus diperhatikan di lingkungan. Itu nanti kita bisa sharing pada saat misalnya teman-teman kita training nanti. Kita juga ajarin gimana cara bikin medianya, media ripstarnya, sampai di pemilihan karang apa yang harus diambil yang cocok dipasang di situ tadi. Jadi tadi sempat disebutkan misalnya tidak hanya branching saja. Kami dulu punya pengalaman kita cuma pasang kayak branching saja tapi kena penyakit ya Pak Ibu. Jadi itu konsultasi dengan ahlinya lagi, kira gimana caranya. Jadi kita sudah ada memang formnya jenis-jenis sekarang apa yang Monde yang cocok untuk dipasang di metode ini, sampai di maintenance dan monitoringnya. Kita juga sudah ada SOP untuk monitoring. Nanti teman-teman misalnya mungkin sudah punya basic scientific monitoringnya pakai entah pakai itu CPCE atau pakai metode apa saja, LIT dan segala macam. Sampai di pengolahan datanya kita bisa sharing penggunaan. Sekarang ini kita pengolahan datanya misalnya pakai Mermaid atau pakai CoralNet, itu kita bisa juga ajarin atau sharing pengalaman kami. Nah, apa itu sih sebenarnya Mars? Kenapa disebut Mars? Biasa undangan saya malah pernah undangan saya bulan lalu kayaknya dari mana itu dia sebut Mars Diving Center. Kami bukan diving center. Jadi Mars ini nama metode. Jadi Mars Assisted Reef Restoration System. Mars sendiri itu perusahaan, kalau di Indonesia itu perusahaan coklat. Jadi mungkin ada yang pernah makan Snickers, Dove, terus makan permen yang double mint, Subus, itu Mars yang punya. Tapi Mars yang ini MARRS itu nama metodenya. Karena memang mengapa kita sebut begitu? Karena memang metode ini dari berbagai media pembelajaran. Dulu pernah lihat di Maldives, mereka kayak kerangkeng gitu. Tapi akhirnya kita modifikasi, cari. Tapi itu agak susah untuk diduplikasi secara besar. Karena dia pasti harus cari memang ada yang kosong. Kalau yang metode ini akhirnya kita modifikasi, itu bisa mengisi kosong area-area yang kosong.
Jadi misalnya bekas anggaplah bekas bom ya. atau bekas Kapal atau iya jangkar dan segala macam, itu bisa kita kombinasi. Dan juga teman-teman misalnya yang sekarang ini pakai media lain kayak beton atau apapun, itu bisa dikombinasi di sekelilingnya juga. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan, ini kita perusahaan kakao, terus kita pernah lakukan alternatif livelihood. Mungkin juga saya malah mau belajar lagi sama teman-teman, kalau punya program untuk community memang yang efektif, saya mau belajar itu, karena pernah kita coba di Pulau Badi itu beberapa tahun, akhirnya berhenti lagi karena kendalanya banyak hal. Jadi itu nanti kita bisa sama-sama belajar kalau kita sudah sering ketemu dan berpartner ke depannya. Jadi ini tadi yang saya sebut, pernah kita coba ini yang Biorock. Tapi untuk Biorock bagus sebenarnya, cuman mungkin ada area-area tertentu yang tidak cocok dengan Biorock. Misalnya yang kami pasang di Pulau Badi itu sudah hampir 20 tahun ya, mejanya ya begitu aja. Tapi kabel-kabel di bawah air itu kami rencana malah mau bersihkan itu tahun ini, karena jadinya kayak sampah di situ, karena memang tidak berkembang. Terus idenya ini dulu saya belajar mengenai cara pemijahan abalon di gondol di Bali. Waktu itu untuk memang alternatif pencarian mata pencarian penduduk masyarakat pulau, supaya mereka juga bisa dapat tambahan penghasilan. Karena dulu abalon harganya tuh kalau nggak salah kurang lebih 600.000 per kilogram yang basah. Tapi setelah saya tahu gimana cara memijahkan abalon, terus sudah ada media yang kita bikin ini yang model kayak heksagonal untuk pemeliharaannya di laut, harganya turun jadi 40.000 per kilo. Jadi itu tidak menutupi kos untuk produksi. Akhirnya kita tidak lanjut, tapi dari ini karena bikin model seperti ini, akhirnya idenya muncul, oh mungkin bisa kita bikin untuk media penanaman karang di situ. Jadi itu idenya dari situ, akhirnya muncullah yang ini dari berbagai macam pembelajaran tadi, muncullah media. Dulu kita sebutnya spider, tapi spider di laut nggak ada. Akhirnya dengan diskusi dengan manajemen supaya namanya juga lebih mengarah ke laut, akhirnya itu diganti jadi Reefstar. Jadi ini metode Reefstar. Kalau pengolahan kami, nanti ada mungkin foto di setelahnya. Reefstar ini bukan hanya sebagai tempat media untuk menanam karang, tapi dia juga fungsinya itu lebih ke menstabilkan substrat yang ada di situ. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat kalau menyelam atau snorkeling di area yang pernah bekas bom, itu kalau dia mati, itu praktisi saya Pak Ibu lihat, itu bakal bertahun-tahun sampai 30-50 tahun ke depan bakal seperti itu aja, karena itu dasarnya itu bakal goyang terus. Karang yang larva karang yang lewat itu nggak bakalan bisa singgah di situ karena areanya tidak stabil. Cuman kalau sudah ada media ini, itu bakalan dia jadi kayak stabil gitu, dan akhirnya larva karang akan bisa singgah di situ. Jadi bukan hanya Reefstar yang tumbuh, tapi sudah ada bantuan. Ini tadi jadi bisa menstabilkan area itu. Jadi itu kita sebutnya dia sebagai Reefstar-nya ini hero-nya, tapi sebenarnya metode Mars itu banyak aspek yang kita harus perhatikan, bukan hanya misalnya medianya saja, tapi apa saja tadi yang sebelumnya yang saya sebutkan, kira-kira komunitinya dan area-area sekitarnya. Terus metode ini kalau menurut pengalaman kami, karena kami sudah coba juga beton, itu lebih mudah. Jadi makanya teman-teman mungkin lebih mudah sekarang yang adopsi karang itu pakai ini, karena dia sendiri kita angkat itu gampang. Tapi kalau beton bagus juga, tapi butuh beberapa tenaga kerja yang kita butuhkan untuk mengangkatnya atau memasangnya. Dan dia mudah dipasang di sela-sela karang mati. Misalnya ada areanya di sini 1 kali 1 meter, di sana ada karang besar, itu gampang diisi di situ.
nanti kita bisa ajarin pada saat di lapangan gimana cara menginstalnya juga. Jadi metode ini juga setelah kita pelajari lebih banyak, memang dia mudah juga kita implementasi di masyarakat, karena masyarakat juga mudah belajarnya dan gampang. Medianya itu dia dapatkan, kayak struktur besinya segala macam itu mereka bisa dapat dengan mudah di lapangan atau di area sekitarnya. Ini ada beberapa sedikit saya pasang di sini. Jadi kita sudah berkolaborasi itu sudah lebih dari 40 saintis seluruh dunia, berbagai universitas di luar negeri, termasuk dari UNHAS, tapi mereka masuknya ke sini rata-rata semuanya lewat UNHAS. Kita kolaborasi dan mereka mengecek, membantu kita mengambil data-data di sini apakah restorasi ini berhasil atau tidak. Bisa nanti teman-teman kalau memang mau membaca, kita bisa nanti sharing di mana publikasi-publikasinya untuk membantu teman-teman. Jadi ini seperti yang tadi saya sebutkan, ini area ini benar, ini ada di Montesua. Jadi itu kayak lapangan bola, memang dia nggak ada sama sekali karang, nggak ada ikan, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah seperti ini setelah 3 tahun. Nanti kita bisa jalan-jalan, kalau nanti datang training kita bisa ikut lihat di Pulau Montesua. Jadi setelah 3 tahun itu ada beberapa part yang masih bisa kita lihat barnya, tapi setelah tapi sebagian besar itu sudah tertutupi dan ikan sudah punya tempat untuk datang bermain di situ. Terus ini sedikit saya sharing, jadi ini hasil data yang kami koleksi secara internal. Itu area yang tadinya tidak ada sama sekali karang, makanya kita sebut situ kurang dari 2% coral covernya itu meningkat jadi 70%, karena memang tidak ada sama sekali tempat untuk karang melekat di situ. Setelah dipasang ini, alhamdulillahnya karang tumbuh bagus dan ikan-ikan sudah punya rumah. Kemudian yang di atas air ini salah satu hal penting yang perlu kita pahami juga sama-sama untuk kegiatan restorasi. Seperti yang tadi Prof. Jamal juga sempat mention pada saat pagi hari, bahwa community itu sebenarnya yang paling utama, bukan di bawah airnya. Sama-sama penting sebenarnya, karena kalau masyarakat tersekitar juga tidak merasa itu ada impactnya buat mereka, pasti, karena kami juga sudah punya pengalaman, ada masyarakat yang merasa ngapain ya, apa yang harus lakukan di bawah air itu, sudah banyak ya investasi mereka di sana. Jadi seakan-akan kita menyimpan emas di bawah air karena mereka tidak paham. Tapi kalau kita libatkan mereka dari awal proses kegiatan itu dan mereka paham ya, dan mereka memahami jangka panjang prosedurnya untuk melakukan kegiatan restorasi, insya Allah pasti mereka lebih merasa terlibat dan kedepannya pada saat kita kan orang dari luar ya, tidak selamanya ada di sana. Pada saat kita tinggalkan, mereka masih tetap menjaga ownership-nya ada. Ya, ownership-nya ada. Jadi di Pulau Montesua kita berusaha melibatkan mereka dari semua part, dari persiapan, mulai pemilihan lokasi, mereka juga tahu apa impact-nya ke depannya juga seperti itu. Ini tadi sempat yang sudah disebutkan di awal, jadi kita juga sudah diduplikasi di beberapa negara. Jadi memang terima kasih banyak hari ini teman-teman dari Yoptomori melibatkan kami, karena memang partnership itu sangat penting, dan ini yang kita apalagi deklarasi hari ini tuh penting banget untuk mendukung keberlanjutan kegiatannya kita. Ini sedikit sharing juga, jadi program yang kita lakukan di darat itu apa saja, salah satunya sebenarnya belum banyak, ini hal kecil saja, dan kami mau nanti butuh ide-ide tambahan juga dari teman-teman, kira-kira yang paling sustainable dan bisa diterima masyarakat ke depannya, karena kan masyarakat pulau tuh
penghasilannya hanya satu dari laut. Jadi kita berusaha mencari program apa yang bisa mereka jadikan tambahan mata pencarian. Tadi sempat diskusi sedikit dengan Komar. Jadi itu kami jadi dari 2017 sampai 2015, dari 2006 sampai 2015 itu coba, terus 2019 akhirnya kita punya salah satu brandnya Mars ini namanya Siba, akhirnya mensponsori kegiatan kami ini. Dan hope itu salah satu tagline kami, artinya itu harapan, jadi memberi harapan. Karena banyak seperti yang sudah disebutkan Prof. Jamal juga tadi, ini harusnya sekarang nih kita ada action. Ini sudah waktunya bagi semua teman-teman yang di lapangan, kita tidak harus menunggu lagi. Dan alhamdulillah kami dapat sponsor dari perusahaan untuk melakukan restorasi ini dari 2019 hingga sekarang. Jadi itu makanya ada tagline hope, jadi itu harapan ke semuanya. Jadi ini area kami yang di pulau yang Hope tadi, Anda, jadi itu tadinya karangnya itu kurang dari 2% yang tadi saya sebutkan. Ini sekarang jadi yang hitam-hitam itu semua sudah reef star dan ada karangnya yang hidup. Hope juga itu tulisannya dari karang, pakai media reef star ini tadi. Jika teman-teman nanti punya ini bisa ikut jalan-jalan dengan kami ke pulau. Jadi apa yang Mars sekarang lakukan, jadi setelah pembelajaran bertahun-tahun tadi, yang sekarang strategi kami gimana caranya pembelajaran ini tadi bisa kita sharing ke semua orang yang mau menduplikasi ini. Karena kalau kami sendiri yang lakukan itu akan sulit. Lebih cepat itu hancurnya karang di laut karena destructive fishing dibanding lajunya kita memperbaiki. Jadi hari ini tuh penting sekali dan sangat bersyukur kami dari bagian dari sini. Jadi kita bergerak bersama supaya kedepannya bisa lebih banyak area yang bisa kita perbaiki. Terus ini sedikit untuk materi restorasi. Jadi apa sebenarnya sudah saya sebutkan tadi, apa yang kita pelajari dari Mars ini, itu tadi yang menstabilisasi terumbu karangnya, kemudian dia juga bisa jadi di media ini tadi, bisa jadi teman-teman misalnya ikat yang branching, tapi banyak juga dari area restorasi kami yang sudah setahun 2 tahun itu akhirnya ada yang tumbuh di situ yang masif. Di Badi itu lucu Pak, jadi rekrutmennya itu yang area di Pulau Badi itu saya juga nanti mau belajar sama Pak Ipul. Dulu cantik sekali yang di bawah terumbu, yang di bagian tubir itu cantik sekali dengan branchingnya. Cuma setelah beberapa tahun karena pengaruh dari gelombang, pengaruh dari hempasan badai itu yang branchingnya itu hancur. Tapi akhirnya dia jadi solid di bawahnya reef star. Cuman kemudian akhirnya tumbuh rekrutmen di atasnya itu yang masif, karang masif yang batu itu Pak, kayak jadi bola-bola dia melekat situ. Tapi lucu dan bagus kelihatannya. Jadi maksudnya berarti memang media ini bukan hanya dia memprovide untuk branching saja atau karang yang kita sudah tanam di situ, tapi larva-larva karang yang memang berpotensi untuk dia bisa settle di area itu bagus.